Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisidatul Safitri. Saya mahasiswa PAI IAIN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai syirka dan mudharabah dan juga alat peraga yang sudah saya buat. Nah, di sini saya membuat alat peraga yaitu tangga pengetahuan dan evaluasi diri. Tangga pengetahuan dan evaluasi diri ini terdiri dari 5 tangga, di mana tangga yang pertama sampai tangga yang keempat, ini 1, 2, 3, dan 4, ini berisi tentang materi kita hari ini, apa yang akan kita pelajari. Kemudian tangga yang kelima ini akan berisi tentang evaluasi kita, untuk mengetahui seberapa jauh kita paham akan materi hari ini. Oke, langsung saja ya, kita melangkah pada tangga yang pertama. Kita buka apa isinya. Nah, di sini menjelaskan mengenai pengertian syirka. Syirka secara bahasa itu adalah al-ihtilat, yang artinya percampuran atau persekutuan. Yang dimaksud dengan percampuran di sini adalah seseorang itu mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk membedakannya. Dan adapun secara istilah adalah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Di antaranya adalah menurut ulama Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah, akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta atau modal dan keuntungan. Yang kedua yaitu menurut ulama Malikiyah, yaitu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Hasbi As-Siddiqi, yaitu akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong-menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa syirka adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan atau kerugiannya itu ditanggung secara bersama-sama. Nah, seperti itu. Itu adalah pengertian dari syirka. Selanjutnya, kita akan menuju pada tangga yang kedua. Ini, apa ya? Kita buka dulu ya, isinya apa. Nah, di sini menjelaskan mengenai dasar hukum syirka. Syirka itu memiliki kedudukan yang sangat kuat di dalam Islam, sebab keberadaannya itu diperkuat oleh Al-Quran dan juga hadis. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang mengisyaratkan pentingnya syirka. Di antaranya yaitu yang pertama, surat An-Nisa ayat 12 yang artinya mereka bersekutu dalam yang sepertiga. Kemudian yang kedua yaitu surat As-Sadd ayat 24 yang artinya sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amatlah sedikit mereka itu. Kemudian ada pula hadisnya, Rasulullah bersabda, "Aku adalah orang ketiga dari dua hambaku yang bekerja sama selama keduanya itu tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka aku akan keluar dari keduanya dan penggantinya adalah setan." Hadis riwayat Abu Daud. Nah, berdasarkan sumber hukum di atas, maka secara ijma para ulama itu sepakat bahwa hukum syirka itu adalah boleh. Seperti itu. Kemudian kita melangkah pada tangga yang ketiga ini. Tangga yang ketiga kita buka. Nah, di sini menjelaskan mengenai pengertian mudharabah. Apa sih mudharabah itu? Mudharabah itu adalah memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, sedangkan keuntungannya itu untuk keduanya, menurut perdamaian atau perjanjian antara keduanya sewaktu akad. Entah dibagi menjadi 2 atau dibagi menjadi 3 misalnya. Kemudian mudharabah juga didefinisikan sebagai akad bekerja sama antara dua pihak, yaitu pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak yang kedua itu menjadi pengelolanya. Kemudian keuntungannya itu dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila ada kerugian,
maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Dan apabila kerugian itu disebabkan kelalaian si pengelola, maka ia bertanggung jawab untuk mengatasinya. Rasulullah juga telah melakukannya. Beliau mengambil modal dari Siti Khadijah sewaktu beliau berniaga ke Syam. Begitu juga ijma para sahabatnya. Seperti itu pengertian dari mudharabah. Selanjutnya kita akan melangkah pada tangga yang keempat. Nah, materi yang selanjutnya ya, yang terakhir. Nah, di sini menjelaskan mengenai hukum mudharabah. Hukum mudharabah ini memiliki beberapa landasan, yakni dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Mudharabah itu hukumnya adalah mubah atau boleh. Adapun beberapa firman Allah, yaitu yang pertama dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Kemudian yang kedua di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Nah, pada dasarnya ayat-ayat di atas itu tidak langsung menjelaskan atau mengitimasi akad mudharabah. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut bisa dijadikan landasan hukum akad mudharabah. Kemudian adapun landasan dari as-sunnah. Di sini ada dua, yaitu yang pertama hadis riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya itu tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan itu bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya. Kemudian yang kedua yaitu hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, ada 3 hal yang di dalamnya berisi berkah, yaitu jual beli dengan kontan, menyerahkan permodalan, dan menyampur gandum dengan syair untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Nah, mudharabah ini sewaktu-waktu dapat difasah atau dibubarkan. Ini bisa dibubarkan yang punya modal atau oleh orang yang diserai pekerjaan itu. Jika salah satu dari mereka meninggal atau gila, maka qiyad itu batal. Nah, kita sudah menyelesaikan semua materinya ya hari ini. Selanjutnya kita akan menuju ke tangga evaluasi. Di sini ada mohon maaf ini jatuh. Ada 4 pertanyaan di sini, ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini nanti saya akan menunjuk siswa sesuai urut absennya ya, sesuai absen. Jadi nanti absen yang ditunjuk itu akan maju dan menjawab pertanyaan di sini. Misalnya saya akan menunjuk absen 7. Jadi absen 7 maju dan menjawab pertanyaan nomor 1. Kita lihat apa pertanyaan nomor 1 ya. Nah, di sini pertanyaan nomor 1 ya, ada pertanyaan nomor 1, kita buka. Pertanyaan nomor 1, bagaimana dasar hukum mudharabah? Nah, nanti siswa yang ditunjuk itu akan menjelaskan dan menjawab isi dari soal ini. Kemudian, begitu dan seterusnya ya. Seperti itu ya kurang lebihnya. Apabila ada salah dalam penyampaian materi dan juga alat peraga saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.